Perkenalkan, nama saya Aftiza Febi Anggraini, BP 18221, kelas 5B, Prodi PGSD, STKIP Askia Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan RPP kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Simulasi ini merupakan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pembimbing Ibu Sri Afani MPD. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Nanda semua? Semoga baik-baik saja ya dalam lindungan Allah semuanya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, selanjutnya Ananda semua buka buku halaman 39 ya. Apakah Ananda semua sudah membukanya? Setelah kita buka, Ananda semuanya coba mengingat kembali tentang pengertian tokoh yang sebelumnya kita pelajarin. Baik. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian tokoh. Selanjutnya, di sini tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan latihan Ayo Berlatih. Dimana di situ Ananda semuanya disuruh bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Setelah kalian membacanya, kalian lakukan identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut, yaitu pertanyaannya, siapa tokoh utama dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Yang kedua, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasan Ananda. Nah, selanjutnya setelah Ananda semua mengerjakan soalnya, selanjutnya Ananda kerjakan yang soal Ayo Renungkan. Dimana pada soal itu apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut dengan tokoh tambahan? Hanya itu pembelajaran kita sekarang. Ananda juga boleh jawab di komentar ya, supaya Ibu tahu jawaban Ananda. Pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, lebih baik kita bersyukur terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajarannya mudah dipahami oleh Ananda semua dan